Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah taufik inayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama bertolabul ilmi di haflah yang mubarakah Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan tolabul ilmi kita ada dalam ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemarin kita telah selesai membahas tentang hak jenazah dan kewajiban kita yang masih hidup. Di antaranya ialah ada 4 kewajiban kita untuk memulasari jenazah. Yang pertama ialah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat memakamkan. Selanjutnya kita membahas tentang yunbasyul mayyitu, membongkar kuburan. Jadi ada beberapa hal yang mana ketika sudah dimakamkan seorang jenazah itu harus dibongkar kembali. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa saja yang menyebabkan suatu jenazah seketika sudah dimakamkan harus dibongkar kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yunbasyu dikeduk deui atanapi dibongkar deui naon al mayyitu mayit li arba'i hisolin karena 4 pirang-pirang bagian. Jadi ada 4 yang menyebabkan suatu jenazah harus dibongkar kembali ketika sudah dimakamkan. Lil gusli hiji karena rek diadusan.
seorang mayit lupa belum dimandikan, ketika dia udah dimakamkan maka harus dibongkar kembali. Idza lam yatagoyyar, di mana-mana can berubah naon eta mayit. Jadi seorang jenazah ketika sudah dimakamkan kita lupa memandikannya maka harus dibongkar kembali. Itu juga kalau misalkan pemakamannya belum terlalu lama dan belum ada perubahan dari jenazah tersebut. Apabila jenazahnya sudah berubah, baik dari bentuknya, baik dari baunya sudah berubah, maka tidak perlu dibongkar kembali. Wali taujihihi, jeung kadua karena dek dihadapkeun ilal kiblati ka kiblat. Yang kedua karena mau dihadapkan ke arah kiblat. Seorang jenazah yang sudah dimakamkan tetapi lupa tidak dihadapkan ke kiblat, ketika sudah beres pemakaman baru ingat bahwa jenazah tadi tidak dihadapkan ke kiblat, maka jenazah tersebut kuburannya wajib dibongkar kembali. Walil mali, dan yang ketiga jeung ari anu katilu nyaeta karena harta. Idza dupina, di mana-mana dikubur naon harta, ma'ahu sarta mayit. Yang ketiga apabila seorang jenazah dikubur lupa bahwa jenazah tersebut membawa barang berharga, misalkan masih membawa cincin, jam tangan atau sebagainya, pokoknya ya barang-barang berharga, maka jenazah tersebut wajib dibongkar kembali. Wal mar'atu, jeung anu kaopatnya eta hiji awewe, idza dupina, di mana-mana dikubur naon awewe, naon mayit awewe, janinuha, naon janinuha, janinna awewe, wa amkanat, jeung mungkin naon hayatuhu, hirupna eta janin. Yang keempat ialah bila seorang perempuan yang sedang mengandung meninggal dunia dengan usia kandungan minimal 6 bulan. Apabila dia dimakamkan dan belum dipastikan bahwa bayi yang dikandungnya dalam keadaan meninggal dunia, ragu-ragu, wah bayi ini udah meninggal dunia atau belum. Nah, usianya minimal 6 bulan, maka jenazah perempuan yang sedang mengandung tersebut wajib dibongkar kembali untuk memastikan bahwa janin yang dikandungnya benar-benar bisa dipastikan apakah masih dalam keadaan hidup atau memungkinkan bisa hidup atau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, pasal ini menjelaskan tentang beberapa hal apabila seorang jenazah dimakamkan maka bisa dibongkar kembali apabila memenuhi syarat 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang mana 4 perkara tersebut apabila terjadi pada seorang mayit maka pemakamannya harus dibongkar kembali, boleh digali atau dibongkar. Yang pertama tadi karena hendak memandikannya atau mentayamuminya, karena demi melakukan kewajiban pensucian jika jenazah belum berubah atau belum hancur atau belum membusuk. Artinya ketika jenazah mungkin karena mungkin karena lupa
atau belum dimandikan kemudian dikuburkan dengan begitu saja, maka kuburannya boleh digali kembali untuk tujuan hendak memandikannya. Jadi yang pertama, jika jenazah lupa belum dimandikan, maka boleh dibongkar kembali hanya sekedar untuk memandikannya. Lalu yang kedua, alasan sebuah kuburan boleh dibongkar kembali ialah karena hendak menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Jika jenazah dalam posisi berpaling dari arah kiblat atau telungkup sehingga ketika dikuburkan, maka kuburannya boleh digali kembali dan posisi mayat atau jenazah dibenarkan atau dihadapkan untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi yang kedua, jika ada jenazah yang lupa atau bahkan sengaja ketika proses pemakamannya tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka pemakamannya boleh digali kembali dan jenazahnya diarahkan ke arah kiblat. Lalu yang ketiga, alasan boleh membongkar kembali sebuah pemakaman ialah karena untuk mengambil harta atau benda yang ikut terkubur bersama jenazah, semisalkan adanya cincin atau jam tangan yang ikut terkubur, atau ternyata tanah yang dibuat mengkubur jenazah adalah tanah gasab, jadi tanah yang tidak pasti ini halal atau haram, atau ada harta benda yang ikut terkubur bersama jenazah, semisalkan tadi jenazah masih memakai cincin atau jam tangan, maka boleh ketika sudah selesai pemakamannya atau kuburannya dibongkar kembali. Lalu yang terakhir, yang keempat, alasan sebuah pemakaman bisa dibongkar kembali ketika jenazahnya adalah seorang perempuan yang dikuburkan bersama janin yang dikandungnya, dengan sekiranya dimungkinkan atau ada harapan bahwa janinnya tersebut masih hidup. Artinya demi menyelamatkan janin yang ada di dalam perut jenazah tersebut, maka kuburannya boleh dibongkar kembali. Yang keempat, karena alasan bila seorang perempuan meninggal dunia dalam kondisi sedang mengandung, ketika dia dimakamkan kita ragu bahwa akan kepastian janin yang dikandungnya apakah masih hidup atau belum, maka boleh dibongkar kembali untuk memastikan jenazah untuk memastikan janin yang ada di perut jenazah perempuan tersebut benar-benar bisa dipastikan meninggal atau masih hidup. Nah, itu diantara alasan sebuah makam atau proses penguburan jenazah boleh dibongkar kembali. Tadi diantaranya ada 4. Yang pertama, alasannya karena misalkan untuk dimandikan, lupa dimandikan seorang jenazah, maka ketika sudah ingat boleh dibongkar kembali apabila belum berubah, dari bau busuknya belum berubah, belum kecium, atau dari bentuknya belum hancur, maka boleh dibongkar kembali. Yang kedua, alasannya karena untuk menghadapkan ke arah kiblat. Bila seorang jenazah dikuburkan lupa atau bahkan sengaja
tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka pemakamannya boleh dibongkar kembali. Lalu yang ketiga, karena ada harta atau benda yang berharga yang dikubur bersama jenazah, maka boleh dibongkar kembali untuk mengambil manfaat dari harta atau benda yang dibawa oleh jenazah. Lalu yang keempat, karena seorang jenazah wanita yang meninggal dunia dalam posisi dalam keadaan sedang mengandung, apabila ada kemungkinan atau besar harapan atau belum bisa dipastikan bahwa janin yang dikandungnya belum bisa dipastikan meninggal atau masih dalam keadaan hidup, atau ada harapan bahwa janin tersebut bisa diselamatkan. Nah, maka untuk menyelamatkan janin tersebut, sebuah kuburan yang di dalamnya ada seorang wanita yang sedang mengandung, maka boleh dibongkar kembali. Itu alasan kenapa dibolehkan sebuah kuburan dibongkar kembali. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Hanya 4 itu aja. Ya. Kalau yang ini untuk kepentingan otopsi misalnya. Nah, itu pasti ada kepentingan lain, boleh. Kalau untuk penyelidikan penyelidikan lain boleh juga. Boleh, Pak. Ada lagi? Nah, kalau untuk gigi emas juga boleh. Kalau sekiranya kita mau mengambil manfaat, boleh. Atau sebenarnya di sini kan boleh. Jadi kalau misalkan kita ikhlaskan, biarinlah, nggak usah dibongkar juga nggak apa-apa. Karena di sini bukan wajib, tapi boleh gitu. Boleh sebuah pemakaman yang tadi 4 diantaranya ada harta atau benda yang dikubur bersama jenazah, maka boleh kita membongkarnya. Tapi kalau misalkan mau diikhlaskan, biarinlah, ya nggak masalah juga gitu. Ya, ada lagi? Bukan wajib, tapi boleh gitu. Kan pada dasarnya tidak boleh membongkar kuburan kalau tanpa ada alasan, tapi karena ada alasan yang 4 tadi minimal, atau kata Bapak tadi untuk otopsi, penyelidikan, pengen diketahui ini meninggalnya dikarenakan apa, nah itu boleh, itu termasuk juga. Ada lagi? Ya, Pak? Disatukan? Oh, nggak boleh disatukan mah. Tapi kalau darurat nggak ada lagi, misalkan tanah yang kosong, baru boleh. Tapi kalau semisalkan masih ada lahan yang space yang lain, itu harus di yang lain. Atau kecuali kalau sudah lama, kayak di pemakaman umum kan, nah itu sebenarnya kalau pemakaman umum itu tidak boleh ditembok itu, karena umum, jadi biar yang lain kebagian. Jadi kan kalau udah lama kan itu udah berubah jadi tanah lagi. Nah, buat yang lain jadi bisa ditumpuk gitu di situ. Tapi kalau udah ditembok kan susah. Nah, kalau udah lama nggak masalah, Pak. Ada lagi? Nah, untuk kalau hukum membuat bangunan di atas kuburan, kalau tanahnya tanah umum haram itu. Tanahnya tanah umum haram. Tapi kalau tanahnya pribadi, itu kata para ulama hanya sekedar makruh itu. Hanya sekedar makruh itu membuat bangunan di atas kuburan gitu. Yang mana, Pak? Yang haram tadi? Yang makruh. Tapi kalau udah hancur, udah lama mah nggak masalah, nggak usah dipindahkan. Karena pasti si tulang berulangnya udah hancur, ikut hancur, udah berubah menjadi tanah gitu. Kalau sekian puluh tahun misalkan gitu, nggak masalah, langsung ditumpuk di situ. Ada lagi? Nah, ada kasus misalkan aturan
fikih ketika galian sebuah kuburan, karena kondisi tanah kan tidak semuanya sama. Ada yang ketika menggali sebuah kuburan tanahnya mengeluarkan air terus jadi banjir terus, atau si tanahnya itu gembur jadi digali urug deui. Nah, itu kan kalau misalkan kondisi tersebut, kalau misalkan berair atau tanahnya gembur terus, maka kalau misalkan dalam kondisi normal kita memakai yang namanya peti jenazah itu dihukumi makruh. Kalau tidak ada sebab, misalkan tanahnya biasa, bisa dipakai normal gitulah, tanahnya tidak berair terus atau padat, maka tidak dibolehkan atau makruh hukumnya memakai sebuah peti jenazah. Tapi kalau dalam kondisi tersebut tanahnya berair terus, misalkan bekas rawa atau bekas kolam, atau si tanahnya tersebut tidak padat, baru dicangkul longsor lagi, nah itu diwajibkan atau lebih baik menggunakan peti jenazah. Jangan mentang-mentang misalkan kondisi banjir, dah pakai peti itu makruh, langsung aja si jenazahnya misalkan ditenggelamkan di air di sebuah kuburan yang tergenang, itu tidak boleh. Karena memperlakukan jenazah tersebut tetap kita harus ada adab, istilahnya harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak boleh mentang-mentang jenazah baiklah meninggal dunia, tidak boleh. Tetap harus diperlakukan dengan hormat gitu. Jenazah tidak boleh diinjak-injak sembarangan. Makanya kan suka ada dipakai kayu lagi kan, ketika jenazah udah dimiringkan kan. Kalau misalkan tidak pakai kayu juga, misalkan tidak masalah, udah meninggal dunia, tapi karena sebuah penghormatan kita memakai kayu penghalang agar si tanah tersebut tidak langsung menimbun jenazah. Itu diantara adab-adab ketika kita berhadapan dengan jenazah. Maka ketika kondisi tadi misalkan tanahnya tergenang air atau tanahnya tidak padat, maka diharuskan memakai penghalang. Kalau di sini berupa peti jenazah, itu tidak dihukumi makruh, bahkan diwajibkan. Ada lagi? Ranca cili kakeum, tak upami kakeum gitu, upami caina sakedik mah misalkanlah normal gitunya, dan namina ya gitu wios tekedah. Tapi upami banjir nepi ka tenggelam gitu si jenazah teh, nah itu mah langkung sae nganggo peti jenazah. Tapi upami caina sakedik mah misalkan normal gitu, misalkan wios nya tekedah lah eta mah. Ya sama, tetap sama penghadapan mayit itu tetap arah ke kiblat, tidak seperti agama lainnya misalkan terlentang. Nah itu tetap posisinya harus miring, harus menghadap ke arah kiblat gitu. Ya tetap sama Pak. Nah, jadi di seolah-olah kita langsung berhadapan dengan tanah gitu, langsung dibuka. Ada lagi? Ya. Ya. Mohon. Ya. Oh ya, amanat gitu. Oh, tapi kalau misalkan kondisinya darurat tadi tidak masalah Pak. Kita tidak mengikuti amanatnya dari jenazah, karena kondisinya darurat tadi. Kalau misalkan dibuka lagi atau jenazah ikut atau pengen dimakamkan di suatu tempat karena sesuai amat jenazah mengakibatkan madorot, ya udah boleh. Kalau mau dipindahkan jenazah yang udah dikuburkan, boleh kalau mau dipindahkan gitu, nggak masalah gitu kalau mau dipindahkan. Ada lagi?
Nah, itu jenazah ya, dari mulai pemulasaraan jenazah yang dihukumi fardu kifayah kemarin, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Lalu ada alasan-alasan sebuah kuburan boleh dibongkar kembali nih dengan alasan-alasan tadi, diantaranya lupa memandikan, lupa menghadapkan ke arah kiblat, ada harta benda yang ikut terkubur, dan apabila seorang perempuan meninggal dunia dengan keadaan sedang mengandung, apabila dimungkinkan janin yang ada di dalam kandungannya ada kemungkinan atau besar harapan dapat diselamatkan atau masih hidup. Kita lanjutkan ke pasal selanjutnya mengenai meminta bantuan saat bersuci atau berwudu. Paslun arieu eta hiji pasal. Al isti'anatu ari pirang-pirang menta tulung eta arba'a hisolin aya opat pirang-pirang bagian. Mubahatun hiji anu dimenangkeun, wahilaful aula jeung anu kadua nyaeta nyulayaan kana kautamaan, wa makruhatun jeung katilu dimakruhkeun, wa wajibatun jeung kaopat diwajibkeun. Jadi ketika kita mau berwudu, nah kita minta bantuan kepada seseorang untuk melakukan wudu, itu ada 4 kriteria. Ada yang dibolehkan, ada yang nyulayaan keutamaan teh jadi tidak sesuai dengan yang diutamakan, atau yang dimakruhkan, dan ada juga yang diwajibkan untuk meminta bantuan. Pal mubahatu mangka ari anu dimenangkeun, hia ari itu menta bantuan anu dimenangkeun nyaeta takribul mai, menta pangdeukeutkeun cai. Orang rek wudu, kita mau berwudu, kita minta tolong kepada seseorang padahal kita mampu. Tolong dekatkan air, misalkan air nate dina atanapi ngangge selang, tolong selangna pangdeukeutkeun lah ka dieu gitu. Nah, itu boleh, hanya sekedar minta tolong tersebut boleh. Padahal kita mampu, tapi dihukumi boleh kita meminta tolong hanya sekedar mendekatkan air. Wahilaful aula jeung ari anu nyulayaan kautamaan, hia ari atta menta tulung anu nyulayaan kana kautamaan nyaeta sobil mai, menta tulung ngocorkeun cai, ala nahwil mutawadi'i kana anggota wuduna jalma. Ta anu di anu nyulayaan kautamaan mah nyaeta menta tulung pangocorkeun cai, urang wudu cik pangkocorkeun cai, pangnyepengankeun keran selangna urang wudu, ta eta nyulayaan kana kautamaan. Wal makruhati jeung ari menta tulung anu dimakruhkeun, hia ari itu menta tulung anu dimakruhkeun teh nyaeta liman ka jalma yagsila anu ngumbah eta jalma doahu kana anggautana jalma. Anu dimakruhkeun mah menta pangwuduankeun. Urang mampu, tapi mampu imau kondisina normal, bukan karena sakit. Urang mampu cik pangwuduankeun lah, urang cicing gitu. Ku menta tulung, tah eta makruh gitu. Capek misalkan orang hoream wudu sorangan cik pangwuduankeun ye, tah eta boleh minta tolong tapi dihukumi makruh. Wal wajibatu jeung ari menta tulung anu diwajibkeun, hia ari itu menta tulung anu diwajibkeun nyaeta lil maridi pikeun jalma anu gering ingdal aji dina nalika apes. Ari anu wajib menta tulung mah bila mana orang dalam kondisi sakit,
tidak bisa berwudu, boleh kita minta tolong, wajib, bahkan wajib minta tolong, dan yang diminta tolongnya juga wajib untuk menolong. Jadi kalau misalkan kita kondisi sakit atau keluarga sakit, maka wajib yang orang yang sedang sakit ini untuk melaksanakan ibadahnya, dia minta tolong untuk pelaksanaan berwudu, dan atau yang orang yang menunggu atau keluarganya juga wajib menawarkan pertolongan. Bade diwudukeun misalkan, mah diwudukeun ku abdinya, tak wuduan gitu. Upami aya anggota keluarga anu nuju teu damang atau yang sedang sakit. Nah, untuk melaksanakan ibadah kan dia harus bersuci terlebih dahulu. Nah, maka yang sakit ini wajib minta tolong kepada keluarga atau yang nunggu, dan yang diminta pertolongan juga wajib untuk menolong. Penjelasannya nih, pasal isti'anah atau minta bantuan orang lain dalam bersuci atau berwudu itu ada 4 macam. Yang pertama boleh, yang kedua khilaful aula atau menyimpang dari keutamaan, yang ketiga ialah makruh, dan yang keempat ialah wajib. Boleh atau mubah yakni meminta bantuan untuk mendekatkan air. Yang kedua khilaful aula atau menyimpang dari keutamaan ialah meminta bantuan untuk menuangkan air ke bagian anggota yang berwudu nih. Lalu yang ketiga dihukumi makruh apabila yakni meminta bantuan untuk membasuh anggota wudunya. Dan yang keempat wajib dihukumi wajib meminta bantuan, yaitu bagi orang yang sakit yang tidak mampu untuk melakukan toharoh seorang diri, maka wajib meminta bantuan. Nabi SAW pernah suatu ketika meminta bantuan salah seorang sahabat untuk menuangkan air pada saat beliau berwudu. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Usamah bin Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama afadha min Arafata adalah ila Sa'bi faqada hajatahu, qala Usamah ibnu Zaid faja'altu usubu alaihi wa yatawadda'u faqultu ya Rasulullah atusolli faqala al-musalla amamaka. Rasulullah SAW ketika berangkat dari Arafah, beliau menuju celah bukit lalu menunaikan hajatnya. Usamah bin Yazid berkata, kemudian aku yang mengguyurkan air, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lalu aku bertanya kepada beliau, apakah Anda akan menunaikan sholat? Beliau menjawab, sholat di depanmu. Tuh, ada hadisnya bahwa Rasulullah suatu ketika pernah meminta tolong kepada sahabatnya Usamah bin Yazid untuk menuangkan air ketika berwudu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa dia bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, lalu beliau pergi buang hajat dan Mughirah yang menuangkan air kepada beliau, kemudian beliau berwudu, mencuci wajahnya, kedua tangannya, dan mengusap kepalanya dan kedua muzahnya. Berdasarkan dua hadis ini dapat kita ketahui bahwa meminta bantuan kepada orang lain ketika berwudu hukumnya diperbolehkan, hanya saja tetap disunnahkan untuk melakukannya sendiri. Itu jadi keterangan ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang suatu ketika dalam perjalanan Rasulullah meminta bantuan kepada sahabatnya untuk menuangkan air untuk berwudu. Jadi meminta bantuan untuk menuangkan air ketika berwudu
dihukumi boleh, tapi tetap yang disunatkan harus melakukannya sendiri. Tadi macam-macam hukum isti'anah menurut kitab Kasifatus Saja. Macam-macam hukum isti'anah atau meminta bantuan ketika bersuci itu ada 4 tadi, yaitu hukumnya mubah diperbolehkan, hilaful aula menyimpang dari yang lebih utama, makruh dan wajib. Yang pertama isti'anah yang hukumnya mubah atau minta tolong yang hukumnya mubah ialah isti'anah dalam berwudu yang diperbolehkan, yaitu meminta bantuan orang lain untuk mendatangkan atau memberikan atau mendekatkan air. Itu dihukumi boleh menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi tersebut. Yang kedua, meminta bantuan hukumnya hilaful aula, yaitu menyimpang dari hal-hal yang lebih utama. Jadi isti'anah yang dihukumi hilaful aula adalah meminta bantuan orang lain untuk mengalirkan atau menuangkan air pada orang yang berwudu. Imam Qulyubi memberi alasan kenapa hal ini dihukumi hilaful aula, karena dalam persoalan minta tolong terkadang unsur mengambil kenikmatan, yaitu tertiadakannya unsur kesulitan, dan hal ini tidak patut terjadi dalam sebuah ibadah. Lalu yang ketiga, minta tolong yang dihukumi makruh, yakni meminta bantuan orang lain untuk membasuh anggota-anggota wudunya, dalam arti si orang yang berwudu hanya diam saja dan orang yang membantunya tadi yang aktif membasuh air ke setiap anggota wudu. Tuh, jadi nu wudu nama cicing we. Tah orang lain anu aktif ngocorkeun ngosok-ngosok eta dihukumi makruh. Dan yang keempat, minta tolong yang hukumnya wajib, yakni meminta bantuan pada orang lain dikarenakan dia sedang sakit dan tidak mampu membasuhnya sendiri. Dalam artian pada kondisi seperti ini maka dia wajib meminta pertolongan orang lain, walaupun harus membayar upah yang melebihi kadar di dalam zakat fitrah. Kudu muruhan, misalkan kudu muruhan harus memberi upah kepada seseorang hanya sekedar untuk melakukan toharoh atau wudu. Nah itu wajib itu. Jika tidak ada yang bisa menolong nih, maka dia orang yang sedang sakit wajib melaksanakan sholat dengan bertayamum, serta wajib mengurang sholatnya pada saat telah sembuh. Demikian juga orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat kecuali harus memakai penyangga tertentu, maka dia wajib meminta bantuan untuk membantu melakukan sholat. Jadi dihukumi wajib apabila seorang yang sedang sakit yang tidak bisa melakukan wudhu sendiri, maka wajib dia meminta pertolongan walaupun harus membayar, harus memberi upah kepada orang yang diminta pertolongannya. Itu juga berlaku atau apabila tidak menemukan seseorang yang bisa dimintai pertolongan, maka dia berwudu menggunakan tayamum. Tapi ketika sudah sembuh harus mengulang kembali sholat yang pernah dia dilakukan dengan cara bersucinya tayamum. Misalkan menuju sakit, wudu, tetiasa wudu, minta bantuan, tidak ada orang yang bisa diminta pertolongan, maka untuk melaksanakan ibadahnya dia melaksanakan tayamum dan mengerjakan sholat. Lalu ketika sudah sembuh, ulangi sholat yang pernah dia lakukan semasa sakit dengan bersuci dengan tayamum tersebut. Itu diantara macam-macam minta bantuan ketika kita melakukan wudu atau toharoh. Jadi ada yang diperbolehkan,
ada yang menyimpang dari keutamaan, ada yang makruh, ada juga yang wajib. Yang tadi yang diperbolehkan hanya sekedar mengambilkan air atau mendekatkan, itu diperbolehkan. Yang menyimpang dari keutamaan yaitu meminta bantuan untuk menuangkan air. Kita di bawah berwudu, orang lain yang menuangkan, itu dihukumi menyimpang dari keutamaan. Nah, ada juga yang ketiga dihukumi makruh apabila kita meminta bantuan para orang lain untuk mewudui kita, kitanya diam, malahan atau padahal kita sendiri mampu untuk wudhu sendiri, tapi kita meminta bantuan untuk diwudukan orang lain, kitanya diam, orang lain yang mengalirkan air, menggosok-gosok anggota wudhu kita. Nah, itu apabila terjadi dihukumi makruh. Dan yang keempat, minta tolong yang dihukumi wajib ialah ketika kita dalam kondisi sedang sakit. Maka untuk melaksanakan wudhu kita wajib meminta pertolongan orang lain. Bahkan kalau seandainya harus membayar pun kita harus melakukan tersebut. Tapi apabila tidak ada orang yang dimintai pertolongan, maka berwudulah dengan tayamum dan untuk melaksanakan atau kewajiban sholat. Tapi ketika sudah sehat kita wajib mengulang sholat kita yang pernah kita lakukan ketika sakit dan toharohnya menggunakan tayamum. Itu diantara macam-macam minta tolong kepada orang lain. Ada pertanyaan? Tetap harus apa, Pak? Ya, kalau ketika udah sehat mah harus diulang. Udah sehat, iya, meskipun lama. Kalau kita toharohnya tetap tayamum gitu. Tapi makanya kan si keluarga itu harus ada yang siap lah istilahnya, keluarga yang memberikan bantuan untuk mewudukan gitu, biar kewajiban dia ya minimal sholat kan. Sholat itu tidak boleh ditinggal walaupun dalam kondisi apapun, misalkan selama pikiran kita masih sadar gitu. Selama pengganti, tapi karena sedang sakit ya wajib, kayak misal kecuali nggak ada air tidak perlu diulangi gitu. Misalkan nggak ada air kita bertayamum, ketika nanti ada air misal beberapa hari kemudian ada air tidak perlu diulangi. Tapi kalau untuk yang sakit tadi nanti wajib diulangi ketika sudah sembuh. Ya kan diulanginya ketika sudah sembuh. Tapi kalau tidak sembuh ya udah nggak perlu diulangi karena nggak sembuh kan, tidak sembuh gitu. Tapi kalau udah sembuh ya wajib diulangi. Nah, ya kalau dalam kondisi sakit kan tadi nggak usah kena air, diperbolehkan bertayamum. Tapi ketika suatu saat mungkin dia normal kembali, boleh kena air lagi gitu. Misalkannya sehat kembali gitu, yaitu diulanginya ketika dia dalam kondisi sehat lagi. Ketika sudah sehat, tapi kalau belum sehat ya udah nggak usah, Pak. Di kodo Pak, misal orang tos duhur wajib sholat deui duhur deui gitu, 2 kali duhur ya. Ari nu kahiji mah adaan teh saat itu untuk sholat subuh. Ayeuna kan benten sholat subuh ayeuna jeung sholat subuh kamari, meskipun cek kasarna mah sarua kene subuh. Iya kan, karena tadi alasannya, karena tadi tayamumnya kondisi sakit, maka diulang kembali gitu. Namalan lah istilah mah kodok teh gitu.
bukan ya rukhsahnya untuk bertayamum tadi karena sholat tidak boleh ditinggalkan, maka ada alasan seperti misalkan sholat trihul matil waktu, orang dalam kondisi kotor ya, kotor najis atau pakaian tidak bisa menutup aurat, nah tetap kan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi kotor pun. Tapi syarat sholat kan harus dalam keadaan suci. Cik kumaha ongkoh sholat teh harus bersih, harus suci, menutup aurat. Datang waktu misalkan waktu duhur, orang dalam kondisi kotor tidak memungkinkan untuk ganti baju, pokoknya tidak memungkinkan untuk menutup aurat. Cik kumaha naha teu kudu sholat nya darurat, makanya tetap sholat. Boleh sholat dalam kondisi kotor, namanya sholat trihul matil waktu, menghargai waktu sholat. Tapi engke urang geus bersih, misalkan geus pulang ke rumah, ulangi sholat anu tadi teh gitu, meskipun bukan di waktunya. Misal urang ngodoan sholat subuh teu kudu di waktu subuh, bisa di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib gitu, ngodoana nama gitu ngan supaya gampang. Misalkan orang tinggalin sholat subuh amun pak banyak, misalkannya orang keur sakitnya selama sebulan, tameh gampang mah di tanggal hiji orang sholat subuh 2 kali, nuka hiji mah adaan, anu kadua mah kodoan ngodoan anu tak bulan kamari, duhurnya gitu 2 kali selama sampai misalkan sebulan, jadi gampang ngitungna gitu. Akhirnya misalkan kayak tadi misalkan sholat lihurmatil wakti, orang sholat subuh tuh bisa sholat sesuai dengan syarat rukunna, ya baju kotor tah kita begitu nyampe ke rumah teh misalkan jam 8 jam 8 bisa bersih kodoan deui sholat anu tadi subuh teh gitu, untuk kudu ngantosan ke subuh gitu. Karena sebegitu pentingnya sholat, makanya dalam kondisi apapun sholat harus dilakukan walaupun tidak sempurna tadi, tidak tercukupi syarat rukun dan sebagainya. Nah ulama menyebutkan sholat tersebut ialah sholat trihul matil waktu, tetapi wajib untuk mengulanginya apabila sudah dalam kondisi normal. Itu diantaranya. Ada lagi Pak? Kalau masalah koridor tadi, kalau di mazhab lain ada pandangan. Nah, kurang tahu tak Mas. Kalau di madhab lain ya. Syafi'i ya. Ini menerangkan madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ada perbedaan di madhab lain, makanya saya tidak mengusik-ngusik madhab lain. Misalkan kalau ada di madhab Imam Maliki misal gini, ya itu boleh, silahkan. Makanya saya hanya mengutip madhabnya Imam Syafi'i. Nah, madhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada perbedaan di madhab Imam Maliki, misalkan Imam Hanafi, Imam Hambali, silahkan saja, boleh. Mana yang menurut kita lebih pas lah ya. Cuman yaitu kalau ketika kita bertaklid harus sepaket. Wudu Imam Syafi'i tidak boleh batalnya wudu menggunakan imam yang lain. Sholat Imam Syafi'i tidak boleh menggunakan batalnya sholat menggunakan imam yang lain. Jadi harus satu paket. Kalau mau Syafi'i dalam berwudu, ya udah ikuti fardu wudu, batal wudu, makruh wudu, sunat wudu, ikut Imam Syafi'i. Tidak boleh dicampur. Kayak misalkan menurut Imam Syafi'i bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal menurut Imam Syafi'i. Tapi ada imam lain, kalau nggak salah Maliki, itu tidak batal, tetapi wudunya beda lagi. Kalau Imam Syafi'i dalam tata cara berwudu hanya mengusap rambut itu hanya walaupun 1 lembar itu sah. Imam Syafi'i mah air itu sah. Tapi Imam Maliki yang mengatakan bahwa
bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal, mengusap rambutnya itu harus seluruh, tidak boleh hanya sekedar segitu, harus seluruh. Tadi madhab Imam Syafi'i mah seluruhnya itu keutamaan sunnah seluruh, tapi hanya sekedar setetes juga, malahan hanya sekedar satu helai rambut dihukumi sah. Nah itu yang harus kita ketahui. Kalau misalkan kita mau, saya mah setuju dengan Imam Syafi'i, ribet, mau Imam Maliki, boleh, tapi harus sepaket, tidak boleh. Yang diharamkan itu talpek. Talpek itu mengambil yang ringan-ringan, iya gampang, cokot. Imam Syafi'i misalkan wuduna gampang, ngan saukur setetes, ambil. Ketika batal ngambil Maliki, yang misalkan perempuan dan laki-laki bersentuhan tidak batal, itu tidak boleh. Jadi kalau mau Syafi'i dalam satu panduan itu, misalkan wudu Syafi'i dari batal, sunnah, makruh, wajib harus Syafi'i. Kalau mau Maliki silahkan. Jadi tidak semua Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semuanya benar. Itu berdasarkan ijtihad mereka gitu. Sama sumbernya hadis dan Quran, tapi menurut Imam Syafi'i hadis tersebut gini. Menurut pandangan Imam Maliki gini. Yang salah itu ada di luar tersebut. Misalkan saya tidak perlu bermadhab. Kalau menurut saya pribadi nggak masuk akal. Maksudnya nggak masuk akal, apakah kita bisa langsung menafsirkan Quran hadis langsung berdasarkan pemikiran kita? Jadi madhab itu bukan aliran yang baru. Madhab itu pemikiran para ulama yang mempunyai ilmu untuk berijtihad. Sama sumbernya mah Quran dan hadis. Imam Maliki berdasarkan Quran dan hadis. Ini misalkan tentang wudu, sama hadisnya ini, Qurannya ini, cuman pemikiran orang kan berbeda-beda. Menurut Imam Syafi'i maksudna Rasul mah kieu, maksudna tafsir Quran ieu teh kieu, eta versi Imam Syafi'i. Tapi imam-imam tersebut mempunyai kemampuan dan ilmu yang cukup, yang mumpuni. Beda jeung kita mau mungkin bisa sok wudu, orang tahu wudu kitu teh tisaha ti guru urang kan, henteu bisa orang nafsirkeun Quran, cek Quran teh kieu, wuduna kieu, moal bisa. Orang pasti cek guru urang, guru cek guru urang, guru cek guru terus gitu kan, guru urang cek guru urang, moal bisa langsung. Aya pertanyaan, langsung kembali ke Quran dan hadis. Nyari mampu masih silahkan, tapi tidak mau mungkin orang zaman sekarang mampu bisa langsung ke Quran dan hadis. Semua juga perlu panduan. Aya guru tah eta teh madhab. Guru urang ka guruna deui terus nyambung guru nepi ka Rasul. Nah itu disebut madhab. Jadi madhab itu bukan sebuah aliran baru. Teu kudu bermadhab, langsung we ka Rasul. Misalkan urang iraha panggih jeung Rasul, kan tetap perlu ulama itu. Al ulama'u kan cek Rasul, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama teh pewaris para nabi. Jadi nabi teh nyebarkeun agama Islam teh teu bisa langsung nepi ka urang kan, di ka ulama ka sahabat ka tabiin, terus nepi we ka urang gitu. Urang ge kan teu bisa langsung kana Quran jeung hadis. Urang bisa sholat, cik rukun sholat, urang ti mana bisa apal rukun sholat gitu, sok peangan Quran jeung hadisna. Urang bisa henteu nyimpulkeun rukun sholat teh ayat 17. Urang teu bisa. Tata cara takbiratul ihram sok bukaan Quran jeung hadis. Urang bisa henteu langsung nentukeun takbiratul ihram teh kudu kieu, leungeun nepi ka dieu misalkan, kondisina kudu dibuka. Kan urang teu bisa. Makanya orang tetap perlu bimbingan para ulama. Tanu salah ma anu nafsirkeun Quran jeung hadis sesuai dengan kemauannya sendiri. Cek urang mah tah eta salah. Pokona upami aya anu nafsirkeun Quran, dia berkata menurut saya penafsiran Quran teh entos mah tong didangukeun,
Kecuali kan makanya ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tetap pemikiran Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kan orang mau ngaji tafsir misalkan, nah tafsirna misalkan Ustaz Dani, naon tafsirna? Tafsir naon anu dipake? Upami ngagunakeun pemikiran Ustaz Dani nyalira lepat. Tapi upami Ustaz Dani abdi ngange tafsir Ibnu Katsir misalkan, abdi ngange tafsir Munir, abdi ngange tafsir naon, ya itu pemikiran ulama kan tafsir oge. Pemikiran ulama yang menafsirkan bahwa ayat ini maksudnya kayak gini, ayat ini maksudnya kayak gini. Apa eta lain madhab, maksudnya apa eta lain orang ngikuti ulama eta. Jadi nggak bisa orang langsung Quran jeung hadis kurang ditelan mentah-mentah. Sebenarnya mah orang yang tidak bermadhab juga secara langsung dia bermadhab, cuman dia tidak mengakui atau tidak menyebutkan bahwa madhab orang naon gitulah. Padahal mah bermadhab karena dia punya guru kan. So gurunya punya guru lagi, itu langsung ka Rasul, tamu nu langsung ka Rasul. Imam Syafi'i itu bermadhab. Imam Syafi'i teh bermadhab. Madhab teh nyaeta pengikut Imam Syafi'i. Nyawa orang sebagai pengikut Imam Syafi'i nyawa teh orang teh madhabna Imam Syafi'i. Ari Imam Syafi'i sendirinya mah tidak bermadhab. Itulah diantaranya pentingnya kita istilahnya mengikuti tata cara atau dalam beribadah itu mengikuti ulama-ulama yang contohkan. Tidak bisa langsung dengan kemampuan kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk berijtihad. Berijtihad itu mengambil keputusan atau pemikiran langsung dari Quran dan hadis berdasarkan ilmu yang kita miliki. Jadi tetap kita harus mempunyai guru, ada sumbernya. Dengan misalkan Imam Syafi'i madhabnya Imam Maliki, silahkan boleh, mau Imam Syafi'i, mau Imam Maliki, Hambali, Hanafi, semua sama saja. Hanya tadi tetap harus satu paket. Kalau mau Syafi'i dalam berwudu tata caranya semua Syafi'i, mau Maliki silahkan, mau Hambali silahkan. Itu semuanya benar berdasarkan ijtihad para imam tersebut. Itu diantaranya tadi balik lagi ke tentang isti'anah atau meminta pertolongan di dalam berwudu. Sekali lagi, ini kitab Kasifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani bermadhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada misalkan di luar madhab Imam Syafi'i, silahkan. Misalkan Pak Ustadz beda menurut Imam Maliki begini, silahkan, boleh. Tidak harus bermadhab Imam Syafi'i, tidak harus mengikuti semuanya Syafi'i, tidak. Kalau misalkan ada yang dapat ilmu yang lain atau sumber yang lain, imam-imam yang lain, boleh silahkan. Karena untuk saat ini saya tidak bisa gitu menerangkan dari segi Imam Maliki begini, nah, itu saya belum mampu untuk menerangkan tersebut, hanya mampu menerangkan yang bermadhab Imam Syafi'i itu. Jadi kalau ada perbedaan, ya tentulah ada perbedaan, 4 madhab imam tersebut ada perbedaan, silahkan selama ada sumbernya, selama ada sumber hukumnya tadi, silahkan boleh. Misalkan dalam Imam Syafi'i misalkan harus gini, kalau Imam Maliki tidak harus, yaitu silahkan, tidak harus sesuai dengan Imam Syafi'i kalau misalkan ada sumber lain. Ya Pak. Si orang yang diminta pertolongannya, nggak usah harus dalam keadaan suci. Itu boleh dalam kondisi apapun, yang penting ya biasalah gitunya. Nggak harus misalkan dia belum punya wudu deuli, tekudulah. Tidak harus yang diminta pertolongan itu dalam keadaan suci gitu. Hanya sekedar tadi menuangkan air atau membasuh atau bahkan mewudukan orang yang sakit tadi. Jadi tidak harus dalam kondisi suci. Ya Pak. Ini masalah mengubur. Itu kan ada yang kalau talinya itu diwajibkan.
membuka tali tidak harus diwajibkan Pak. Yang penting tadi yang tali yang ini aja, yang nempelkan ke anggota wudhu ke tanah gitu. Tapi kalau hanya sekedar yang lainnya tidak usah juga. Oh enggak itu mah tadi tidak masalah Pak kalau misalkan tidak mau dibuka juga. Tidak harus ada kewajiban untuk menggali lagi kalau hanya sekedar membuka tali tadi, kecuali belum dimandikan, itu juga dihukumi boleh gitu. Tapi kalau misalkan tidak juga tidak masalah gitu, dihukumi boleh gitu ketika udah dimakamkan. Itu diantaranya kewajiban tadi masalah kebolehan membongkar kuburan, lalu dilanjutkan dengan meminta pertolongan dalam berwudu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas hari ini ada guna manfaatnya buat kita semua. Apabila ada salah dan khilaf, itu yakin dari diri saya pribadi. Untuk itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang benarnya yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.